Assalamualaikum, kembali lagi di Neta Wardah, Nawaitu Cinta. Hari ini episode kedua di program Belajar Masak Bareng Wardah. Alhamdulillah, akhirnya aku kembali. Kita mau bikin jeruk kunci melon. Gimana kalian puasa hari ini, masih lancar nggak? Buat teman-teman semua nih yang kebingungan mau bikin minuman apa, cobain deh minuman yang bakal hari ini kita bikin. Yang pertama, kita punya bahan yang pastinya bahan utamanya itu jeruk kunci. Siapa yang tahu jeruk kunci ini? Kalau aku jujur baru tahu setelah ke Bangka. Jadi aku tuh nggak pernah lihat jeruk ini pas di Aceh. Nggak tahu ini jeruk ada atau nggak di Aceh. Tapi yang aku tahu jeruk itu gede-gede gitu loh. Yang kecil itu cuman jeruk limau sama jeruk nipis yang aku tahu ya. Ternyata pas sampai Bangka ada minuman yang namanya jeruk kunci, dan pas aku lihat nih jeruknya ternyata sebesar-besar ini, tapi rasanya itu mantep banget, seger banget, serius deh. Teman-teman harus cobain. Dan aku ini nyariin ini sebenarnya agak susah juga karena mungkin memang jeruk ini adanya cuma di Bangka, tapi nggak tahu juga. Teman-teman coba komen di bawah ini, di daerah kalian ada nggak sih yang namanya jeruk kunci atau namanya beda tapi sebenarnya bentuknya sama gitu. Nah ini enak banget, seger banget. Biasanya waktu Lebaran Idul Fitri tahun kedua aku menikah, karena aku lebarannya di Bangka ya, kita bikin ini nih untuk minuman lebaran karena emang seger banget. Kita pakai kolang-kaling juga nih. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau nggak suka kolang-kaling juga nggak usah pakai. Karena aku dan Bang Nata suka banget sama kolang-kaling, jadinya aku rebus dulu nih tadi kolang-kalingnya sekitar 15 menitan. Terus kita pakai juga nih untuk minuman segar ini. Ada melon. Kenapa melon? Karena kita nggak punya leci dan nggak punya yang namanya mata kucing. Apa sih namanya tuh? Kelengkeng ya, kelengkeng. Nah, biasanya kalau di Bangka itu suka dibikinnya itu jeruk kunci pakai kelengkeng atau enggak simoy namanya. Jadi kayak yang dia itu rasanya tuh asem, kayak pokoknya asinan gitu. Nanti kalian bisa lihat di sini nih fotonya. Nah, karena memang aku nggak punya dua pilihan itu, akhirnya aku pakai buah melon aja. Dan aku melonnya itu sengaja dibuletin gitu, tapi buletnya nggak sempurna. Wajar ya, manusia tuh nggak ada yang sempurna. Jadi melonnya kayak gini. Aku juga baru tahu ternyata melon yang aku beli itu warnanya kuning kayak gini. Tadi aku pikir warnanya hijau. Oke, setelah itu kita pakai yang namanya simple syrup. Ini tuh sebenarnya dibuatnya dari gula pasir dicampur air hangat, dijadiin kayak sirup gitu loh, supaya menghindari gulanya itu masih utuh. Ketika kita minum kan kurang enak ya kalau gulanya masih utuh. Satu lagi kita pakai ini juga biji selasi. Pokoknya semua minuman aku tuh paling suka ada biji selasi atau enggak chia seed. Karena apa ya, kayak yang lebih segar aja. Terus juga dulu waktu aku kayak panas dalam atau apa gitu, memang aku dianjurkan untuk minum yang seperti ini. Kita dulu dibilangnya bukan biji selasi ya, apa sih namanya? Waktu aku tipes tuh aku pernah disuruh minum minuman yang harus ada biji-bijian gini, tapi kayaknya bukan biji selasi, ada semacamnya lagi. Kalian tahu nggak sih biji apa? Yang pastinya ini dia. Ini kita pakai nata de coco dari Kara. Ini favorit aku banget dari kecil karena dia emang super enak, dan merek ini memang yang paling aku suka sih, karena nggak tahu ya, kayak yang beda aja dengan yang lain gitu. Pokoknya teman-teman di sini ada yang suka nata de coco juga nggak? Masya Allah. Pertama kayaknya kita masukin buahnya dulu. Ini sebenarnya kalian juga bisa potong kotak-kotak gitu loh. Jadi nggak harus kayak gini bentuknya, nggak harus sama. Terus kalian juga bisa pakai buah lain, semisalkan mau buah anggur. Tapi aku saranin kalian cobain pakai buah yang tadi aku bilang kelengkeng, karena itu enak banget, serius. Dibuang bijinya dulu tapi. Terus kita masukin ini selasi. Ini aku beli selasinya tuh udah jadi gitu loh. Dan ternyata ada yang jual yang udah jadi kayak gitu. Terus kita masukin Indo aja ya. Nih. Gulanya dimasukin banyak aja karena memang aku bikinnya banyak. Tapi disisain dulu. Ini dia jeruk kunci. Kita peras dulu.
Karena ini jeruk kuncinya udah aku cuci bersih nih, jadi supaya dia itu memang kelihatan ini air jeruk kunci, nanti ininya kita bakal masukin ke dalam sini juga. Yang cantik-cantiknya aja tapi ya, yang cantik-cantik. Ya, supaya lebih segar gitu loh. Diperasin ini benar-benar udah dicuci bersih ya teman-teman, jadi nggak apa-apa. Kalau aku bijinya dibuang karena nggak tahu ya, orang tua bilang biji jeruk itu pahit. Kalau ibuku bilang, tapi nggak tahu beneran atau enggak. Menurut kalian ngaruh nggak sih? Cobain masukin ini. Insya Allah seger banget, serius deh. Ini kalian yang lagi puasa jangan sampai ngiler ya, lihat ini. Sebentar lagi mau buka kok, sabar. Daripada ngiler ngeliat, mending kalian bangun, beli bahan-bahannya, terus buat deh. Tapi kan nggak boleh keluar rumah ya. Gak apa-apa kalau misalkan untuk kebutuhan, bener-bener kebutuhan rumah ya, kayak belanjanya. Kalau aku pribadi pun, oh iya, ini aku mau nanya sama teman-teman, selama harus di rumah aja kayak gini nih, kalian belanjanya itu gimana sih? Maksudnya ngestok seminggu kah atau gimana? Kalau aku sih sebenarnya lebih ke misalkan kayak 3 harian ke depan aja atau 5 harian ke depan, tapi tetap belinya itu usahakan di pedagang kecil karena mereka sangat membutuhkan kan, apalagi di kondisi seperti ini pastinya kan. Jadi kayak yang keluarnya tuh jangan setiap hari. Dan jangan sampai salah paham juga sama orang yang belinya kayak langsung banyak. Bukan berarti banyaknya itu jangan sampai ngabisin stok semuanya juga, nggak boleh. Karena kita tuh jangan cuma mikirin diri kita sendiri, kita juga punya saudara yang di luar sana membutuhkan. Mungkin gara-gara kita nih beli terlalu banyak sampai ngeborong semuanya, akhirnya barang yang kita beli itu jadi mahal. Kayak contohnya ini ya, gula sekarang jadi mahal. Terus apalagi ya, masker gitu-gitu ya, karena dia udah jarang banget yang jual, jadinya jadi mahal. Tapi kalian kalau mau beli masker yang bagus, keren, dan murah, bisa di 10. Kalau kalian mau ngestok kayak 3 harian ke depan ya itu wajar, supaya kita juga menghindari keluar dari rumah setiap hari. Tapi stoknya juga jangan terlalu banyak-banyak. Lihat kebutuhan kamu, terus sesuaikan gitu. Hari ini kamu mau masak apa? Aku bahkan selama di rumah aja ini, aku usahain untuk masak sehari itu cuman kalau bisa nih 1 menu aja. Tapi kalau memang 1 menu itu kayak misalkan cuman ayam balado kan agak seret ya, akhirnya ditambah sama sayur gitu. Jadi intinya kayak dipilih-pilih supaya makanannya itu cukup untuk 3 hari 4 hari ke depan. Jadi nggak perlu keluar lagi, dan kita bantu para tim medis yang sudah menjaga kita di rumah sakit yang pastinya ya. Tuh, jadinya begini deh. Kita masukkan bahan yang terakhir, ini dia kolang-kaling yang sudah direbus tadi. Kelihatannya seger banget, Masya Allah. Alhamdulillah udah jadi. Ini dia, Masya Allah seger banget kan tuh. Buat teman-teman yang mau buat nih, tipsnya kalian itu kalau mau minumannya tetap dingin, jadi buatnya itu nggak usah pakai es batu dulu supaya rasanya nggak berubah. Waktu sebentar lagi mau beduk, langsung dikeluarin minuman yang udah di kulkas tadi, baru dia dimasukin es batunya. Jadi insya Allah rasanya masih sama dan tidak berubah. Jadi buat teman-teman semua nih yang udah nikah, jangan lupa tanyain suaminya dia mau apa dan siapkan makanan terindah untuk suami tercinta. Dan aku inget banget tuh kata Ustadz dari sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, dan segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Dimana ambil yang baiknya aja, buang yang buruknya. Karena kita semua pasti ada yang namanya kesalahan, salah mengucap, salah dalam tingkah, dan salah dalam hal lainnya. Pokoknya intinya aku minta maaf mewakili Bang Nata juga, dan jangan sampai bosen ngikutin konten kita karena kedepannya bakal ada menu-menu lainnya.
Jangan lupa tonton terus program kita Belajar Masak Bareng Wardah. Assalamualaikum.